Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan saya Bung Ropan akan berbicara tentang keberhasilan Internazionale of Milan atau Inter, di mana mereka untuk yang ke-8 kali meraih gelar juara di Coppa Italia. Selamat buat Anda penggemar Inter Milan, dimanapun Anda berada, termasuk yang ada di Indonesia, di mana tim kesayangan Anda bisa mengalahkan si Nyonya Tua, La Vecchia Signora Juventus, dalam pertarungan final yang berlangsung di Stadion Olimpico di kota Roma. Skor 4-2. Brace dilakukan oleh Ivan Perisic, di mana pertarungan harus dilalui dengan perpanjangan waktu setelah bermain imbang 2-2 dalam waktu normal 90 menit. Akhirnya wasit bisa menambah untuk 2 kali 15 menit dan Inter merebut gelar juara mereka. Ini gelar yang pertama dalam 11 tahun terakhir, karena mereka juara itu kalau nggak salah di 2010-2011 terakhir bisa menjadi juara dan tidak pernah lagi. Akhirnya mereka bisa menjadi juara pada tahun ini dengan mengalahkan Juventus. Kalau bicara dengan mengalahkan Juventus seperti tidak bisa memenangkan satupun pertandingan di saat mereka ketemu dengan Inter Milan. 4 pertandingan mereka di musim ini, termasuk 2 pertandingan di Serie A dan juga final di Super Coppa Italia, di mana mempertemukan antara juara Coppa Italia pada musim lalu dan juara di Serie A, Juventus juga kalah. Itu pada 13 Januari yang lalu di 2022. Inter memenangkan pertandingan dengan 2-1 menghadapi Juventus. Juga lewat perpanjangan waktu. Setelah bermain imbang 1-1 dalam waktu normal, 90 menit, akhirnya Alexis Sanchez menentukan kemenangan Nerazzurri ini pada menit 120 plus 1 untuk bisa membuat Inter juara di Super Coppa Italia, atau Piala Super Italia. Gol Juventus lebih dulu dibuat oleh Winston McKennie dan dibalas oleh Lautaro Martinez sampai pada 90 menit sebelum dilakukan perpanjangan 2 kali 15 menit. Di Serie A, kedua tim bermain imbang 1-1 di Meazza, tetapi ketika bermain di kandang Juventus menyerah dengan kekalahan 0-1 ketika itu. Dan sekarang untuk keempat kali Juventus tidak menang. Inter selalu berada di atas mereka. Dan apa yang dilakukan Inter saya pikir luar biasa buat mereka pada tahun ini. Di bawah komando Simone Inzaghi, pelatih yang didatangkan dari Lazio, menggantikan posisi Antonio Conte yang meninggalkan Inter setelah mempersembahkan Scudetto pada musim lalu, memutuskan hegemoni keperkasaan Juventus yang terus bisa menjadi juara dalam 9 musim terakhir. Dan Inter mematahkannya lewat Conte, dan Conte sekarang sudah ada di Tottenham Hotspur. Bagi Simone Inzaghi, ini gelar kedua pada tahun ini, selain di Piala Super dan sekarang di Coppa. Tinggal satu lagi yang dibidik oleh mereka. Sekarang mereka tertinggal 2 poin di belakang tim sekota mereka, rival abadi mereka, Milan. Milan memimpin klasemen, masih ada 2 pertandingan ke depan. Ini yang menegangkan. Inter harus memenangkan 2 pertandingan sisa, melawan Cagliari di Sardinia Arena, markasnya Cagliari, kemudian bermain di kandang menjamu Sampdoria. Sementara bagi Milan juga melakoni 2 laga, di mana mereka akan bertarung lagi melawan Atalanta di kandang mereka sebelum mereka keluar kandang menuju Sassuolo, tim yang mengalahkan Milan dengan 3-1 di San Siro. Jadi masih menegangkan walaupun Milan itu unggul dengan 2 poin di atas Inter. Sekali Milan tergelincir, Inter bisa menyalip. Imbang atau kalah, Inter bisa berada di atas dan mungkin bisa Scudetto mempertahankan gelar. Tapi bagi Milan, dengan 2 pertandingan sisa, di mana mereka on fire, tidak terkalahkan di 14 laga terakhir, luar biasa bagi tim asuhan Stefano Pioli ini. Mereka bisa untuk mengatasi 2 lawan mereka. Atalanta mereka kalahkan di markas Atalanta 3-2. Sekarang bermain di kandang mereka di San Siro. Ini pasti akan melecutkan semangat bagi Milan juga untuk bisa mengatasi Atalanta, karena dengan menang melawan Atalanta mereka aman.
walaupun mereka harus keluar kandang menuju Sassuolo. Sassuolo lagi kena turbulensi, lagi oleng ya dalam beberapa pertandingan terakhir, sehingga ini juga menguntungkan bagi Milan. Tetapi Milan harus berhitung benar saat mereka menjamu Atalanta yang sedang bagusnya dalam 3 laga terakhir, di mana Atalanta terakhir menang melawan Spezia dengan 3-1. Dan kita kembali ke Inter, harapan bagi Inter untuk Scudetto masih ada, masih terbuka setelah mereka menang di Coppa dan sekarang mereka menghadapi Cagliari. Pasti bagi Lautaro Martinez, Edin Dzeko, 2 pemain depan Inter yang dipasang saat menghadapi Juventus dalam pertarungan perebutan Coppa Italia akan dimainkan lagi oleh Simone Inzaghi. Karena kamu lihat dari starting 11 kemarin, di saat menghadapi Juventus, itu Simone Inzaghi memainkan starting 11-nya dengan tetap Handanovic. Kemudian bagaimana di depan, terutama saya menyoroti di depan mereka, itu sangat kuat memang dengan Sego dan Martinez didukung dengan 5 gelandang mereka. Brozovic, Barella, ini Hakan, Perisic, kemudian Darmian sebelum Dumfries masuk, ya. Di belakang juga Skriniar, bagus lah. Bastoni masuk di babak kedua, ada De Vrij yang bermain, ya. Di Marco. Jadi ini pemain-pemain kedalaman skuad yang oke, yang ada di tubuh Inter. Dan wajar kalau mereka bisa memenangkan pertandingan. Setelah mereka unggul cepat melawan Nicolo Barella, kemudian ada 2 gol penyama kedudukan, ya termasuk dari Vlahovic tentunya, dan disamakan oleh di menit terakhir ya, 10 menit terakhir oleh penalti Hakan Çalhanoğlu, sehingga diperpanjang dan akhirnya Brozovic, Ivan Perisic, bukan Brozovic, yang menentukan kemenangan. Dan wajar kalau Perisic ini bisa dinobatkan sebagai man of the match di akhir pertandingan, dan panitia menunjuk dia karena memang dia menjadi penentu. Ada 1 penalti dan 1 gol lagi yang dia lakukan. Jadi ini menjadi sebuah pertandingan yang berkesan bagi Inter karena mereka mampu mengatasi salah satu tim kuat, Juventus, yang berambisi, karena Juventus sekarang sudah ada di peringkat keempat. Memang tidak akan turun lagi karena Juve akan hadir di Champions pada musim depan. Sudah ada di plot 4 tim Italia, tidak akan bergeser lagi di antara Milan, Inter, Napoli, dan Juve. Tapi sayang sekali ambisi dari Allegri bersama pasukannya ini bisa kandas di Olimpico, karena mereka itu mentargetkan harus bisa mengambil 1 trofi. Tetapi Inter lagi-lagi menjegal mereka, tim yang sulit mereka kalahkan sekali lagi dalam musim ini. Padahal mereka oke bermain dengan Vlahovic, Dybala ada di depan, Morata bahkan masuk di babak kedua. Ada Locatelli yang juga masuk di babak kedua, Moise Kean. Di babak pertama mereka punya juga pemain-pemain seperti Bernardeschi, ada Cuadrado, ada Rabiot di sana yang bermain sangat baik. Bahkan Arthur dimainkan juga di babak kedua. Jadi pemain-pemain yang oke. Di belakang Mathis de Ligt, ada Chiellini, kemudian digantikan Bonucci, ada Danilo di kanan, ada Alexandro di kiri. Cuma memang tidak ada kiper utama mereka, Wojciech Szczesny, yang digantikan oleh Mattia Perin dalam pertandingan ini. Tapi apapun itu, saya kira kita perlu untuk mengacungkan jempol terhadap keberhasilan Inter. Nah, dari Inter ini kemudian kita bergeser coba ke Eredivisie. Ya, Erik ten Hag yang akan menuju ke MU untuk menangani MU pada musim depan pasti tersenyum sumringah ya ketika dia mampu mengunci gelar juara untuk yang ke-36 kalinya bagi Ajax Amsterdam. Mereka mengalahkan Heerenveen dengan telak sekali, clean sheet 5 gol. Ini yang membuat mereka unggul 4 poin di atas pesaing terdekat mereka, PSV Eindhoven. Eindhoven memang baru bermain 33 kali semua, masih ada 1 laga sisa. Tapi dengan keunggulan 4 poin tidak mungkin akan dikejar oleh PSV Eindhoven ini, karena apapun, kalaupun Ajax dalam pertandingan terakhir Eindhoven menang, tetap tidak bisa mengejar karena selisih tertinggal 1 poin. Jadi kemenangan 5-0 dari Heerenveen kemarin membuat pesta besar bagi Ajax Amsterdam di Johan Cruyff Arena. Mereka sudah bisa menjadi juara ya untuk ke-36 kali, dan sayang mereka tidak bisa membuat gelar juara di Piala KNVB karena pada April lalu Ajax itu kandas di final, kalah lawan PSV Eindhoven di babak final. Jadi mereka tidak bisa melakukan juara KNVB dan juara di Eredivisie. Tapi tidak mengapa karena ini bergengsi sekali untuk juara di kompetisi di Eredivisie, dan bagi Ten Hag ini untuk ketiga kali dia memberikan gelar juara di Eredivisie bersama dengan Ajax Amsterdam. Tapi dia akan berpisah, dia
diambil oleh MU untuk menangani MU pada musim depan dan menggantikan posisi dari Ralf Rangnick yang hanya dikontrak 6 bulan. Namun tugas berat akan dihadapi oleh Ten Hag. Ini bukan di Ajax dia pertama kali untuk menangani di Liga Premier yang sangat ketat, yang dalam persaingan di sana. Ini menjadi tanggung jawab besar bagi seorang Ten Hag untuk mengembalikan lagi roh bagi tim yang menjadi juara 20 kali di IPL atau di Liga Premier Inggris, MU. Jadi apakah Ten Hag mampu? Karena jelas ini berbeda, ini perjuangan yang dia harus lakukan. Harus banyak perombakan di sana kalau melihat performa MU saat ini yang sekarang masih berada di peringkat ke-6 dan berbahaya bisa turun lagi ke peringkat ke-7 karena West Ham mengincar posisi mereka. Sehingga Ten Hag harus bisa melihat pemain mana yang harus didatangkan dan pemain mana yang harus dilepas. Bukan hanya 2-3 pemain yang harus dilepas, banyak pemain MU jika ingin bersaing untuk menjadi juara pada musim depan. Kalau cuma dengan 3-4 pemain yang dilepas, berat dengan menggantungkan harapan pada pemain yang ada saat ini. 80% atau bahkan 90% dia pertahankan, tidak akan mungkin Ten Hag akan berhasil. Saya yakin, kecuali dia bisa mendatangkan 7-8 pemain baru di dalam tubuh MU, di semua posisi, di semua lini yang dianggap lemah. Ini masih kuat buat MU dalam persaingan menghadapi Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Spurs yang ada di atas mereka saat ini. Jadi itulah apakah dia akan membawa beberapa pemain Ajax, pemain muda Ajax yang bersinar di Eredivisie untuk bermain di MU. Kita tidak tahu, atau ada pembelian-pembelian yang baik yang mungkin bisa menggemparkan ketika Ten Hag masuk dan berada di MU. Kita akan lihat nantinya ke depan. Karena sekali lagi bagi Ten Hag tidak mudah, tidak gampang ketika dia datang dari Eredivisie, sebuah kompetisi yang ada di Belanda yang tidak seketat di IPL, kemudian menangani klub yang punya nama besar. Tekanannya luar biasa. Tapi kita berharap bahwa semoga ini Ten Hag datang dan bisa memberikan warna lain, bisa mendongkrak performa dari MU pada musim yang akan datang. Kita tunggu. Sampai di sini pembicaraan kita dengan suksesnya Inter Milan atau Inter yang meraih Coppa Italia mereka untuk yang ke-8 kalinya dalam sejarah mereka, dan suksesnya Ajax Amsterdam menjadi juara di Eredivisie pada musim ini. Ciao.